Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang sangat saya banggakan karena kebetulan nampaknya banyak warna pink ya, sesuai dengan selera saya. Karena setiap baju saya pasti ada pink. Ada juga Pak Rohaizat, anggota DPD kita, mudah-mudahan sehat selalu, dan pada pengurus mushola dan semua yang hadir. Langsung saja, hari ini sesuai dengan permintaan dari Ketua Komunitas Hadroh Kota Batam, manajemen pengurus katanya, bagaimana menjadi pengurus yang baik. Nanti Bu, untuk Ibu ketahui, organisasi ini berbadan hukum, ya, badan hukumnya tentu Kemenkumham. Gitu, jelas ya, supaya kita tidak ragu. Kalau sudah berbadan hukum, suatu saat bisa minta bantuan siapapun, termasuk Pak Rohaizat. Sekarang ini belum bisa, gitu. Tapi kalau bantuan pribadi dari Pak Rohaizat boleh. Tapi kalau atas nama organisasi minta duit ke APBD nggak boleh. Kenapa coba? Belum berbadan hukum. Makanya ibu-ibu yang nak mendirikan organisasi supaya dapat bantuan dari Menteri Agama, Gubernur dengan Wali Kota harus berbadan hukum. Kalau ada anggota DPR itu ngasih 5 juta, 10 juta, itu pribadinya. Tak akan pernah bisa mengajukan bantuan sampai ratusan juta. Biasanya kalau provinsi per orang maksimal 200 juta. Di sini tertulis ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada bidang seni dan sosial, bidang pendidikan, dakwah, dan bidang ekonomi. Ini kira-kira pejabat-pejabat ini apa kerjanya? Nah, supaya jelas, gitu ya. Untuk saya ingin sampaikan dulu, sudah dipastikan, supaya tak kaget nanti, sudah dipastikan yang ada di kepengurusan ini, yang ada di ruangan ini, itu ibaratnya tidur di selimut yang sama tapi mimpinya beda. Gitu. Sesama kita ini mau bergabung dengan komunitas hadroh atau apapun, ini tujuan pasti beda-beda. Itulah tadi, tidur di selimut yang sama, mimpinya beda. Nek jere wong Jawa ora usah kaget. Biasa saja. Kalau nanti ketua ke selatan, sekretaris ke timur, bendahara ke utara, itu ora usah kaget. Biasa. Mengapa kita ini berorganisasi nang hadong hepeng? Tak ada duit. Itu loh, jadi tidak usah kaget. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, dari sekian banyak pengurus yang ada, ini kan saya lihat kalau bidang tuh ketua, wakil ketua, sekretaris sudah 3, ada bendahara 4, ada bidang seni sosial budaya berarti ada 5, bidang pendidikan dakwah dan bidang ekonomi berarti 6. Anggaplah kepengurusan 10. Dari 10 ini kompak 50%, artinya 5 orang dapaten kali itu. Jadi ini saya ingin ingatkan kepada ketua-ketua tingkat kecamatan ya, ndak usah terlalu berharap aktif 100%. Itu ndak merajuk dapaten kali. Ini maksud saya supaya nggak kaget, karena kita bekerja tidak ada pilih. Jelas ya? Khusus kepada ketua harus tahan-tahan jantung, tahan hati. Kalau ketua mudah marah, mudah merajuk, tak jadi itu. Oke, ya silakan. Depannya Pak. Oke, paham ya?
Ini khusus ketua. Oke. Nah, yang wajib kompak, ini nggak usah tawar-menawar. Misalnya ini Ibu Hamidah, yang lain. Ini kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada 2 bidang. Yang tidak boleh berkelahi 3. Ketua, sekretaris, bendahara. Itu namanya KSB. Ini nggak boleh. Kalaupun toh masih berkelahi juga budak bertiga nih, yang benar-benar tidak boleh kelahi ketua dengan sekretaris. Paham ya? Karena bendahara tidak harus menandatangani surat. Kalau memang nak merajuk juga, pastikan ketua yang jangan merajuk. Kalau yang lain-lain lantalah. Kenapa? Kalau ketua dan merajuk berarti organisasi, Bu. Paham ya? Ya begitulah resiko. Gitu loh. Artinya begini, kalau suatu saat sekretaris tak mau tanda tangani surat, boleh ketua sendirian. Tak usah melibatkan yang lain. Kalau punya sekretaris degilnya luar biasa. Gitu. Tapi sekretaris tidak bisa melampaui ketua. Paham ya? Ini organisasi. Gitu. Apa tugas ketua? Nah, ini dulu, Bu. Ketua tugasnya memimpin organisasi ke dalam, ya, dan menghubungkan organisasi keluar. Jadi ketua ini ke dalam dan ke luar. Ini tugas ketua. Tak ada duit, ketua wajib cari duit. Nyari duit ini umumnya kalau di KHBM tak ada ke dalam itu. Apa ada yang berduit sini? Artinya keluar, tugas ketua. Nah, kemudian mengendalikan organisasi ke dalam, ngurusi sekretaris, ngurusi bendahara, ngurusi bidang-bidang, kemudian juga ngurusi berbagai macam kecamatan-kecamatan yang ada. Jadi memang tugas ketua itu keluar dan ke dalam. Oke, itu satu ya. Nanti saya buka tanya jawab. Ada di sini saya lihat wakil ketua. Ingat, wakil ketua itu wakil, bukan ketua. Ini banyak wakil macam ketua pula deh. Maksudnya apa? Namanya wakil ini akan melaksanakan perintah, akan melaksanakan tugas kegiatan berdasarkan perintah ketua. Jelas ya? Kalau ingin main sendiri jadi ketua dulu, jangan jadi wakil. Oke, nah jadi wakil ketua ini sebenarnya melaksanakan tugas keluar dan ke dalam atas perintah ketua atau ACC ketua. Jelas ya? Kalau ketua setuju, jalan. Kalau ketua tidak, jangan. Walaupun ketua itu ketua salah. Ya, kalau menurut kita salah, diam. Jangan banyak cerita, kan kita wakil. Jelas ya? Nah, tentang keluar. Nah, ini masalahnya. Wakil ketua wajib melaksanakan perintah yang diperintah ketua. Kalau tak mau diperintah, jangan jadi wakil ketua. Namanya wakil ketua. Masalahnya kadang-kadang diperintah keluar tuh tak ada bensin pula. Tuh, jadi sebenarnya wakil ketua tidak boleh menolak kalau telah mendapatkan perintah dari siapa? Ketua. Ketua apa sekretaris? Ketua, bukan sekretaris. Begitu juga sama, melaksanakan tugas atas persetujuan ketua dan lain segala macamnya. Oke, jelas ya? Itu wakil ketua. Bukan ngetik surat. Oke, di bawah wakil ketua ada sekretaris. Apa tugas sekretaris? Buat surat.
zaman now sekretaris ini juga wajib ngetik SMS. Karena tidak ada bidang humas, berarti sekretaris pula yang bertanggung jawab kalau misalnya menentukan di mana lokasi acara. Macam saya tadi udah putar-putar itu ke depan sekretaris, saya tidak lagi menghubungi Bu Hamidah. Ini tadi tuh mutar sana, 2 kali mutar saya tenang ada suara mana tadi itu. Nah saya setelah mutar-mutar saya tanya Bu Hamidah, bisa tak mobil tak masuk? Rupanya nggak bisa. Tuh bang, saya nunggulah tadi di situ. Nah maksud saya ke depan yang mengadministrasikan dalam bentuk SMS dan segala macam berarti sekretaris. Nah, karena di sini tidak ada bidang humas dan publikasi, juga tugas sekretaris itu misalnya buat Facebook, buat YouTube, buat Instagram, buat Twitter yang KHBN. Jadi kegiatan kita upload di YouTube-nya, di Twitter kita, di Facebook dan segala macam. Emak-emak ini kan suka selfie itu kan. Nah maksud saya cobalah selpong kita itu upload juga lah di Facebook milik kita, bukan milik pribadi. Sehingga nanti kalau teman-teman butuh foto, mana foto kegiatan kita tuh ya, ambil saja di Facebook. Sebab kalau ditaruh di WA, kadang WA ini beratnya luar biasa. Oke, saya tanya sekretaris bisa ngetik? Nah, komputer bisa? Bisa. Gini maksud saya, sebenarnya sekretaris tidak harus ngetik sendiri. Mungkin anaknya, gitu ya, mungkin suaminya, ya mungkin orang lain. Memang hari ini semua undangan rata-rata pakai WA, betul apa tidak? Tapi itu sesekali bolehlah. Kalau resmi harus tertulis karena harus menggunakan nomor surat dan segala macamnya. Bisa sekretaris ya? Itu. Kemudian ada lagi, ini kan sekretaris ada dua orang, tapi kalau bisa nanti SK itu berubah ada wakil sekretaris. Oke, saya ingin ke atas lagi. Kalau ketua berhalangan, coba seharusnya ketua mewakilkan siapa? Wakil. Tapi karena ketua berwenang, kalau wakil ini susah diatur, bisa dilimpahkan kepada sekretaris. Kalau sekretaris degil juga bisa dilimpahkan ke bendahara. Kalau bendahara pun minggat pula ke kampung halamannya, bisa dilimpahkan kepada bidang. Karena ketua ini bisa kemana-mana dia. Tapi dimulai dulu dari wakil ketua. Urutannya ya. Kemudian kalau ketua berhalangan tetap, meninggal dunia atau stroke parah, coba siapa yang mengambil alih organisasi ini? Wakil ketua, bukan sekretaris. Oke, jelas ya. Jadi sekretaris mantap-mantap aja tukang ketik. Oke. Nah, saya bawa. Nah, kalau bisa kan di sini ada sekretaris, tapi tidak ada wakil sekretaris. Kita dalam sekretaris, saya lihat kan ada 2 orang. Kalau bisa dirubah saja nanti sekretaris, wakil sekretaris. Nah, wakil sekretaris sama melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh sekretaris. Oke, ada bendahara. Nah, bendahara ini umumnya, ini kekeliruan kita, sekedar pegang duit. Kalau bendahara tukang pegang duit, bagi-bagi duit, semua bisa. Ternyata bendahara ini juga harus cerdas, pandai cari duit. Itu. Tetapi eksekusinya satu, atas arahan ketua, jangan melampaui ketua. Jadi bendahara yang baik juga pandai cari duit. Karena ketika dapat uang bantuan dari manapun, kalau duitnya sudah ada, ini kan belum ini nih. Coba duit itu dilarikan kepada ketua, sekretaris, apa bendahara? Bendahara. Jelas ya, ada bantuan dari manapun,
mau sampai kepada ketua, mau sampai ke sekretaris, mau sampai ke bidang-bidang, itu harus dimasukkan dulu ke bendahara. Tapi bendahara tidak boleh mengeluarkan uang tanpa persetujuan siapa? Ketua, bukan sekretaris. Jelas ya? Uang semua dikumpulkan di mana? Bendahara. Tapi bendahara tidak boleh mengeluarkan duit kalau tidak mendapatkan persetujuan dari ketua. Jelas ya? Nah, gitu. Ini kadang bendahara pula merangkap jadi ketua. Ada biasanya bendahara masjid Pak Rohaizat, dia pula berkuasa. Ketua tak ada guna karena mentang-mentang dia yang punya duit. Oke, jelas ya Bu ya? Oke, coba saya ingin tahu, ada yang jadi bendahara sini datang? Ada bendahara. Ini bendahara. Mudah-mudahan makmur selalu. Amin Allahumma amin. Oke. Di sini ada bidang seni, budaya, dan sosial. Ini berkaitan dengan kita. Kan komunitas Hadroh Kota Batam. Berarti ya seni apa saja. Mungkin nanti kita mengadakan lomba pantun, ya, kemudian lomba seni hadroh, qasidah, dan tilawah, lomba ngaji. Ya suatu saat kalau bisa diadakan, itu juga bagian dari seni. Kalau budaya beda lagi. Budaya itu lebih luas daripada seni. Ya, misalnya suatu saat kita mengadakan lomba tari dan segala macamnya. Kemudian sosial. Nah, coba ada orang yang datang ini, lomba apa nih, bagian seni budaya dan sosial. Ada yang datang? Oke. Jadi suatu saat itu yang tugas pokok. Kita nih hadroh di mana untuk minggu berikutnya. Kompang sudah punya apa belum? Kita jangan diam aja. Cari kompang, minta dengan Bu Ameda, minta dengan Bu Rezat. Tak ada, datangi rumahnya. Gitu caranya. Tak mau juga demo rame-rame. Apa susahnya? 50 orang jangan balik-balik dari rumah Bu Rezat. Yakin bisa. Uang kompang atau hadroh hanya 4.500.000 pun. Yang penting mendatangi beliau kompak, jangan sendiri-sendiri. Yang susah dibantu oleh orang-orang tuh one man one show, main tunggal. Itu susah ngasih. Pak Rohaizat pun kalau yang datang cuman ketua, engkau apa pula. Coba kalau yang datang 40 orang, kopi keluar ke kita, kue dapat juga. Nggak mungkin Pak Rohaizat itu akan berani mengatakan tidak ada duit. Kalau datang rame-rame. Kalau yang datang ngasih ketua aja, siapa yang mau ngasih? Paham ya? Itu rahasianya Pak. Apalagi anggota DPR. Karena anggota DPR itu setiap orang datang tak ada yang gratis. Semua nak suara. Betul apa tidak? Dan itu dibolehkan. Cuman kita nih jangan hianat pula. Itu yang sakit hati anggota DPR itu kadang-kadang. Kompang sudah dikasih, jilbab sudah dikasih, ternyata nanti suara zong pula. Itu dosa pula gitu ya sebenarnya. Oke, jelas Bu ya? Oke, itu tadi tugas bidang seni, budaya, dan apa itu sosial? Sosial ini mungkin suatu saat ada kita nak bakti sosial di pulau. Nah, Ibu bisa minta tolong saya nanti. Ayo kita sama-sama nak ke suku laut. Bisa di Pulau Bertam, bisa di Ailingka, bisa di Pulau Nanga. Kita kumpulkan barang-barang bekas. Ayo kita sama-sama ke situ. Sesama kita, kalau bisa ada kesepakatan. Kalau terjadi musibah, siapa saja yang harus disantuni supaya tidak timbul iri-irian. Ya, seperti itu. Contoh, misalnya ada yang meninggal dunia. Siapa yang wajib kita santuni? Ini sering ribut ini. Misalnya, kalau ibu ya, apakah suami, apakah anak? Kalau memang kuncinya suami dan anak dan orang tua, jadi kuncinya dia ke samping, ke bawah,
ke atas. Sepakati itu. Sebab kalau tak ada kesepakatan, si A anaknya meninggal dikasih santunan. Nanti si B anaknya meninggal tak dapat. Tapi kakeknya meninggal dapat pula. Yang saya maksud apa? Kita sepakati dulu batasan-batasannya di mana. Menurut saya logikanya ke atas orang tua, ke samping suami atau istri, ke bawah anak, adik ndak usah, kakek ndak usah, apalagi tetangga. Ini harus disepakati dulu dari awal. Makanya kalau bisa bidang sosial punya program, karena nanti biasanya kan begini, nanti nih ada anggota KBM kecelakaan, kakinya berdarah, masuk rumah sakit, ayo kita iuran, dapat. Nanti ada anggota yang lain kecelakaan, kupingnya lepas, diam aja sesama kita. Itulah yang kadang-kadang iri-irian. Si A dibantu ngapa saya tidak? Begitu. Jelas ya? Juga supaya enak ngunci, setiap pertemuan ada absen. Mana tahu nanti yang tadi kupingnya lepas protes, kamu tak pernah datang. Macam mana aku kasih? Ini buktinya. Paham saya? Kalau tak ada absen nanti susah. Yang rajin tak dapat, yang tak pernah datang dapat pula. Bidang pendidikan dan dakwah, bidang pendidikan itu diklat, ada seminar-seminar. Kalau kita nak mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu bidang pendidikan dan dakwah. Ada yang datang sini bidang pendidikan dan dakwah? Enggak ada. Nah, itu ya, itu seperti itu. Kalau bisa Bu Hamidah, nanti kita sebagai pengurus kota berikan panduan saja. Ya. Kemudian bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini salah satunya ya membuat koperasi, usaha kecil menengah. Tapi ini bidang ekonomi ini saya ingatkan ya. Hampir semua organisasi kalau ada koperasi itu asik nak berkelahi. Jadi ternyata kita ini akan kompak kalau tak ada duit. Betul tak? Kalau ada duit asik bertekak terus. Nah, kalau nak buat koperasi, ilmunya buat koperasi milik KHBM, tapi kita jangan jadi pengurus. Karena koperasi itu sebenarnya badan hukum sendiri. Dialah yang berurusan. Karena begini, kalau nggak salah tahun ini yang diketok palu oleh Pak Rohaizat untuk bantuan koperasi UKM itu lebih dari 15 miliar. Itu yang bisa diputar, gitu ya. Kalau yang megang sesama pengurus susah. Nanti yang minjam sekretaris tak balik pula duit. Apalagi yang minjam ketua lah dibelikan jilbab pula tak balik. Maka usahakan pengurus koperasi itu terpisah, karena dia punya badan hukum sendiri. Kita bisa nggak mecat pengurus koperasi? Nggak bisa, karena badan hukumnya di mana? Di Dinas Koperasi dan UKM. Tapi tugas kita membina, memantau. Kita boleh jadi pengurus, tetapi maunya saya kepengurusan kita dipisah dari kepengurusan koperasi. Tapi kesepakatan, kalau koperasi untung kita harus dapat. Kalau koperasi tak untung, jangan pula kita pula suruh ganti. Gitu saja. Kan dia cari duit sendiri, betul apa tidak? Dia jangan pula minta duit KHBM. Tapi kalau KHBM ingin dapat duit koperasi yang kita bina, kita harus jadi anggota dia dulu. Ini kadang-kadang kita ini duitnya mau, anggota tak mau, ini repot juga ini. Nah, kalau bisa Bu Hamidah buat juga koperasi itu bagus juga. Nanti sebelum dibuat, orang koperasi undang. Dialah yang akan berikan pembinaan. Pengurus, apa itu pengurus? Pengurus berarti yang mengurus.
Ada 4 kategori pengurus. Nah, ibu yang mana nanti? Yang pertama, mau jadi pengurus, mau ngurus. Wah, ini yang paten ini. Yang kedua, mau jadi pengurus tetapi tidak mau ngurus. Nah, ini susah ini. Dia namanya hilang, merajuk. Tak masuk jadi pengurus, tak datang lagi. Tapi kalau jadikan pengurus, kerja pun tak mau. Nah, ini mau jadi pengurus tetapi tidak mau ngurus. Ini contoh sekretaris. Jadi sekretaris mau, ngetik surat tak mau, pening ketua. Ini nyuruh wakil sekretaris buat surat, nanti budak nih marah. Tapi dia suruh buat surat, minta duit kopi pula, pening ketua nih. Ya, makanya kata Ustadz Abdul Somad, kalau tak sanggup menjadi pemimpin, lebih baik apa? Mundur. Nah, gitu. Di antara kita ini kalau tak sanggup, mundur. Sebab kalau dipecat tak sedap kesannya. Nah, yang ketiga, mau menjadi pengurus malah jadi urusan bola. Waduh, ini gawat juga. Asik minta tolong aja. Kenapa jadi pengurus? Nah, supaya aku dapat duit. Kenapa mau jadi pengurus? Supaya saya dekat dengan Pak Raden. Mana tahu nanti dapat bantuan beasiswa. Ketika tak dapat bantuan beasiswa, lah bertingkah pula jelek-jelek karena si Pak Raden tak betul, si Abu Hamidah tak betul. Jadi susah ini. Mau jadi pengurus malah jadi urusan. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Jangan dikira tidak ada, malah meninggalkan orang lain. Kalau suruh datang, percuma aja aku jadi pengurus. Kenapa anakku sakit ditengok pun tidak? Kenapa jadi pengurus? Pening. Kenapa? Rumahku ini nak roboh. Tak ada orang peduli pun dengan saya. Loh, tugas KHBM bukan ngurusi rumah orang nak roboh. Betul apa tidak? Itu kan hanya sosial. Ada nggak tipe orang seperti itu? Ada. Tapi masih bagus. Yang jadi masalah ini pengurus merangkap penguras. Nah, itu pula. Makanya kadang-kadang duit hilang aja. Nah, dan itu makanya ada 4 ketua masjid masuk penjara. Ya, karena menjadi pengurus sekaligus penguras. Nah, mudah-mudahan kalau ibu ini apa yang nak dikuras, duit pun tak ada. Iya, tetapi ingat kalau nanti sudah berbadan hukum kan bisa mendapatkan bantuan. Nah, itu hati-hati. Karena duit itu godaannya sama dengan perempuan, dahsyat. Ada istilah kata Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, orang bisa tak tahan korupsi tapi tidak tahan dengan perempuan. Jadi sama dia kekuatannya. Nah, Bu, Ibu, Bu, apapun organisasinya akan berjalan dengan 3 hal. 1, tahu ilmunya organisasi. 2, bersatu, kompak. Yang 3, punya ilmu ada, bersatu, dan ada uang. Oke. Ilmu dulu. Ilmu organisasi itu yang saya maksud tadi, salah satunya itu sudah saya sampaikan. Ya. Yang kedua, andaikan harus tidak kompak, mana yang harus kompak tadi? KSB. Kalau 3 itu pun berkelahi juga, mana yang tidak boleh kelahi? Ketua dengan sekretaris. Kalau ada yang merajuk di antara 2 itu, siapa yang tidak boleh merajuk? Ketua. Jelas ya? Sebab kalau ketua dah merajuk, bubar namanya. Itu ya, selama ketua masih siap, yang lain bubar, lantaklah, barang ini masih bisa jalan. Jelas ya?
Itulah organisasi begitu. Oke, itu bersatu namanya. Kemudian ya, di antara kita supaya kompak dan bersatu, bagaimana caranya, Bu? Bu, supaya bersatu bagaimana caranya? Satu, bukan uang, Bu. Justru kalau banyak duit itu yang kelahi kita ini, Bu ya. Supaya kompak, Bu, satu, Bu ya, kita harus sabar. Paham, Bu? Ibu aja dengan suami supaya tak cerai, apa kata kuncinya? Sabar. Begini, Bu, saya sering sampaikan di mana-mana. Di sini kan, ini kan kepengurusan, Bu ya. Ini kecamatan Batam Kota misalnya. Ada Melia, ada Siti Aminah, ada Lisdiawati, ada Aulia Hasibuan, ada Fitri, ada Rahma, ada Sakila, ada Imas Masitoh, ada Mary. Berarti ada sekitar 9 orang. Dari 9 orang itu, Bu, tak ada satupun yang baik. Ibu ingat itu. Yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Jelas ya? Dari 9 itu tak ada satupun yang jahat. Yang ada itu sedang jahat atau terlihat jahat. Paham ya? Artinya, Ibu jangan pernah menuntut kesempurnaan. Misalnya nih, Ibu beranggapan, bendahara itu tak betul. Keliru. Bendahara itu hanya sedang tidak betul atau terlihat tidak betul. Ini maksud saya supaya Ibu jangan mudah menuduh orang lain. Itu supaya kita, Bu ya. Sekarang cara nyari duit, Bu. Satu, karena kita sudah era demokrasi. Ini, Bu, demokrasi ini ditentukan dengan banyaknya massa. Supaya kita mudah cari duit, pastikan anggota kita ini banyak. Kalau kita cuma 3 ekor aja kemana-mana, tak akan dapat duit. Saya kan kebetulan bergabung dengan Hubul Mustafa. Tahu Hubul Mustafa? Punya Ibu Rofi. Saya di dalamnya, sekretaris malah. Kenapa Ibu Rofi itu kan dengan mudahnya mencari uang tanpa bantuan pemerintah? Di sini mungkin ada anggotanya ya. Kenapa begitu gampang? Iuran pun banyak nyumbang dia kan, 50.000, 100.000. Salah satunya adalah karena banyak massa atau banyak anggota. Kita pun percayalah, kalau anggota tuh sudah sampai 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, ya Allah, Bu, Pak Ansar nak datang, Pak Rudi nak datang, Pak Raden nak datang, Pak Amsakar nak datang, ngasih duit semua. Kalau kita anggota cuma 3 ekor, siapa nak nyumbang? Jadi yang pertama harus ramai anggota. Karena ramai itu ada 2, Bu. Satu, jumlahnya banyak. Yang kedua, kalau mengadakan acara yang nak datang itu tak banyak, jangan cari tempat terlalu luas. Seperti ini nih, Bu. Kelihatan ramai nih. Kenapa? Tempatnya sempit. Beda, Bu. Coba Ibu kalau mengadakan acara ini, tempatnya ngambil pula Masjid Jami. Malas caleg tuh nak nyumbang. Yang datang sikit pun sama itu yang datang dengan jumlah tiang katanya. Bukan yang datang sedikit. Ibu salah pilih tempat. Paham, Bu? Ya begitulah, Bu, nama. Ya kan gitu, Bu ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai. Ini yang bakal datang rame tak? Gitu. Oke, yang pertama tadi, Bu, harus ramai. Yang kedua, ayo sesama kita harus transparan. Duit
Ini kadang-kadang ketua, sekretaris, bendara asik nak berteka. Karena donatur ini kadang mikir kalau di dalamnya asik nak berteka. Jelas Bu ya? Yang pertama seramai, yang kedua kompak, yang ketiga kreatif. Nah, salah satunya begini. Ibu pergi nengok anak kuliah di Bandung. Tengok, entah di pasar gelap, entah pasar aku, ada jilbab murah. Kata ibu kalau di Batam harganya 70.000, ternyata di sana modalnya hanya 20.000. Ibu bilang dengan Bu Hamidah, Bu Hamidah, saya tengok di Bandung ini di Jalan Jago ada jilbab harga 20.000, tapi di Batam 70. Bagaimana kalau kita jual dengan anggota harga 50.000 saja? Yang 15.000 untuk organisasi, yang 5.000 untuk ngopi saya. Gitu cara, jangan main sendiri. Ini yang jadi masalah. Kenapa Ibu Hamidah tak setuju makan seorang? Paham maksudnya? Ibu kan kalau orang Jawa, orang Sumatera Barat, terutama yang dari Bukit Tinggi, barang kita ini kan asalnya, kalau Sumatera ini kan pusat kerajinan kain dari mana? Bukit Tinggi. Kalau Sumatera ya, atau Bandung. Begitu caranya. Insya Allah bisa. Kalau anggota KHBM itu misalnya 100 saja bisa. Contoh kalau Ibu Rofi, Ibu Hubul Mustafa, apa namanya kalau ada acara? Souvenir. Kita begitu kan, cuman memang harus banyak masa. Coba kalau untung 15.000 kali 100 berapa duit itu? 1.500.000. Ini kalau sebatam nanti Bu Hamidah, Lubuk Baja 50 saja ya, kali 12 kecamatan itu sudah 600. Karena setahu saya barang-barang kalau di Bandung memang murah. Kreatif aja kita. Oke, jelas Bu ya? Oke, kalau bisa satu lagi, per kecamatan ada usaha kuliner. Apakah ayam penyet kah, apakah bakso kah, atas nama KHBM. Harapan kita sesama anggota ini, mungkin ada yang malas masak. Ibu-ibu ini kan tak semua rajin masak juga kan. Banyak juga yang pemalas tuh. Nah, yang pemalas itu kalau bisa GoPutnya itu ke anggota. Jelas Bu ya? Tapi kalau kuliner tentu kalau GoPut jangan sebatang. Karena terlalu jauh, sebaiknya per kecamatan. Tapi intinya kreativitas kita masing-masing. Demikian materi yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.